Oke, kembali lagi bersama saya, Dalva Dija. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perhitungan tarif penerbangan one way normal. Nah, sekarang kita akan membahas extra mileage allowance, atau di mana pada kasus ini kita akan menghitung jika terdapat total TPM yang lebih besar daripada MPM. Nah, jadi jika ada total TPM atau jarak tempuh, jumlah jarak tempuh itu lebih besar daripada maksimal jarak tempuh yang diizinkan. Nah, kalau di EMA ini, karena EMA ini merupakan extra mileage allowance, atau dengan kata lain, oke, kita baca dulu penjelasannya. EMA merupakan jarak tambahan yang diberikan jika melakukan perjalanan melalui kota-kota tertentu. EMA digunakan untuk mengurangi jarak total TPM agar tidak menjadi kelebihan jarak tempuh dari yang diizinkan atau MPM, atau menghindari biaya ekstrak atau tambahan, atau bisa disebut juga dengan IMS. Tapi kali ini kita akan fokus dulu membahas EMA. Jadi jika ada total TPM yang lebih besar daripada MPM, nah pada EMA ini ada sesuatu atau ada jarak yang diizinkan untuk bisa dikurangi. Jadi total TPM-nya dikurangi sekian mil agar tidak lebih besar daripada MPM. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tabel EMA. Apa sih tabel EMA itu? Nah, tabel EMA ini memiliki terdiri dari aturan-aturan atau kota-kota tertentu yang dilewati ketika seseorang terbang atau mempunyai rute penerbangan. Jadi total TPM yang kelebihan ini, saya ulangi, total TPM yang lebih besar daripada MPM ini bisa dikurangi dengan sekian mil jika syaratnya jika melewati atau melalui kota-kota tertentu. Nah, kota-kota tertentu itu apa aja sih? Nah, ada di sini. Jadi, antara Buenos Aires, Montevideo, ini di benua Amerika ya. Amerika. Yang ada di benua Amerika. Jadi, untuk perjalanan antara Buenos Aires atau Montevideo dengan Kanada melalui Rio de Janeiro atau Sao Paulo with no stopover at either point. Nah, jadi jika ada perjalanan antara Buenos Aires dengan Kanada atau Meksiko melalui Rio de Janeiro atau Sao Paulo, maka bisa dikurangi 500 mil. Jadi jika ada jarak yang lebih besar daripada MPM dan perjalanannya merupakan antara Buenos Aires atau Montevideo dengan Kanada, Meksiko, jadi ada misalkan nih ada rute Buenos Aires, kemudian titik-titik, kemudian tujuannya misalkan di Kanada atau Meksiko. Nah, dari Buenos Aires menuju Meksiko itu, dia melewati salah satu kota antara Rio de Janeiro atau Sao Paulo. Jadi di sininya misalkan lewat Rio atau lewat Sao Paulo. Maka terus kita lihat total TPM-nya ternyata lebih besar daripada MPM di sini ya. Total TPM-nya lebih besar daripada MPM. Nah, dari total TPM ini bisa dikurangi 510 mil agar tidak lebih besar daripada MPM. Gitu. Jadi kalau misalkan yang keduanya ada perjalanan antara United States kecuali Hawaii atau Kanada dengan area atau TC3. Ada perjalanan nih dari United States, tapi originnya jangan dari Hawaii.
originnya jangan dari Hawaii gitu. Kemudian pada perjalanan antara ini mereka melewati Honolulu dulu yang ada di Amerika Utara. Nah, karena melewati Honolulu, maka ada jarak yang diizinkan untuk bisa dikurangi, yaitu sebanyak 800 mil. Gitu. Jadi, jika ada total TPM yang lebih besar daripada MPM, kemudian dilihat pada rute perjalanannya, terdapat rute perjalanan antara United States atau Kanada dengan area 3 dan melalui Honolulu gitu. Maka itu bisa dikurangi 800. Kemudian selanjutnya juga sama ke bawahnya antara Eropa dengan Iran dan melalui Tehran. Nah, Tehran ini ada di Iran. Jadi si origin atau destination-nya itu nggak boleh di Iran. Karena Iran akan menjadi kota intermediate atau kota persinggahan. Nah, jika singgah di Tehran, maka bisa dikurangi 100. Begitupun dengan selanjutnya perjalanan antara Budapest dengan Middle East atau area di Timur Tengah. Dan pada Budapest ini melalui Hungary atau a point in Europe other than in Hungary. Nah, itu bisa dikurangi 100 juga. Nah, selanjutnya juga ada perjalanan antara area 3 kecuali when traveling wholly within Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, dan Sri Lanka. Kecuali origin atau destination-nya itu jangan di kota atau negara-negara yang ini. Jadi jika ada perjalanan antara TC3 dengan TC3 lagi, tapi origin atau destination-nya jangan yang ini, jangan yang dibulatin ini. Tapi antara perjalanan itu melalui Bombay atau Delhi. Begitupun mau Delhi dulu atau Bombay itu sama saja. Nah, itu kalau misalkan total TPM-nya lebih besar daripada MPM, maka bisa dikurangi 700 gitu. Begitu ya. Jadi kalau untuk extract mileage allowance atau EMA ini merupakan total TPM atau kelebihan jarak yang bisa dikurangi atau diizinkan untuk dikurangi dengan jumlah tertentu dan syarat tertentu. Syaratnya apa? Yaitu melalui kota-kota yang ada di tabel ini. Jadi harus ingat aja kalau misalkan ada suatu perjalanan yang melewati Sao Paulo atau Rio de Janeiro, maka bisa dikurangi 510. Kemudian kalau ada total TPM yang lebih besar daripada MPM dan melewati Honolulu, maka bisa dikurangi 800. Begitupun dengan perjalanan yang melewati Tehran, itu bisa dikurangi 100. Ataupun perjalanan yang melewati Bombay atau Delhi, atau mau Delhi dulu atau Bombay dulu, maka itu bisa dikurangi 700 gitu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini terdapat rute dari Jakarta, kemudian lanjut ke Singapura, lanjut ke Bangkok, kemudian lanjut ke Bombay, kemudian lanjut ke Delhi. Nah, di sini di sini kan Jakarta sebagai origin dan Delhi sebagai destination. Nah, sebelum ke destination itu melewati kota Bombay, di mana kota Bombay ini masuk ke dalam salah satu kota tertentu yang ada pada tabel EMA. Nah, kita lihat di sini ada via Bombay atau Delhi. Itu bisa dikurangi 700. Nah, kemudian di sini ada TPM-nya atau jaraknya. Nah, di sini nanti kita jumlahkan. Kemudian FCP-nya perjalanan dari Jakarta menuju Delhi untuk one way atau sekali jalan, harga NUC 922 dengan global indicator EH atau Eastern Hemisphere. Dan MPM-nya, maaf, ini salah. MPM-nya adalah 3742. MPM-nya atau jarak maksimal yang bisa ditempuh yaitu 3742. Dan di sini diketahui ada EMA karena melewati Bombay atau Delhi. Karena melewati Bombay, maka bisa dikurangi 700. Kemudian
IROE-nya atau nilai tukar mata uangnya setara dengan $1 dan nilai pembulatannya 1. Maka kita breakdown atau kita rincikan di sini. Perhitungan origin menuju destination. Kita ketahui NUC-nya 922,00. Kemudian MPM-nya EH 3742 dan total TPM kita jumlahkan yang ini. Totalnya yaitu 4033. Nah, coba kita lihat. Total TPM ini apakah angkanya lebih besar daripada 3742? Ya, betul. Memang ini lebih besar. Maka, jika lebih besar harus bagaimana? Nah, karena sudah diketahui di sini dalam soal ada EMA atau ada jarak yang bisa dikurangi karena melewati kota Bombay. Maka 4033 tersebut bisa dikurangi 700 karena melewati kota Bombay. Maka kita lihat TPM yang baru atau total TPM yang baru. Jadi 4033 dikurangi 700 hasilnya 3333. Nah, kita lihat lagi nih hasil yang ini, apakah ini masih lebih besar daripada MPM? Tidak ya, kalau sekarang sudah tidak lebih besar. Sudah tidak lebih besar karena sudah dikurangi 700, maka jaraknya sudah aman atau on mileage. Nah, maka kita lanjutkan. Di MS-nya nggak ada. Kemudian HIP juga nihil. Maka untuk applicable fare atau harga yang digunakan itu masih tetap sama dari NUC yang ini. Kita turunkan lagi NUC 922. Kemudian yang ini bakal check fare tidak ada dan IROE-nya 1. Kemudian baru kita hitung LCF-nya atau total untuk pembayarannya. Maka NUC 922 dikali IROE $1, maka hasilnya adalah USD 922. Nah, dari sini sudah selesai. Yang menjadi perbedaan itu apa? Perbedaannya dari total TPM-nya yang berubah karena dikurangi 700. Kenapa dikurangi 700? Karena melewati kota Bombay atau kota Delhi. Begitu. Nah, kemudian untuk penulisan fare calculation box-nya. Di sini terdapat rutenya. Yang pertama dari Jakarta, kemudian lanjut ke Singapura, Bangkok, Bombay, dan kemudian ke Delhi. Kemudian di sini seperti biasa di carrier-nya teman-teman bisa menuliskan kelas pelayanannya atau bisa dikosongkan. Tapi jika dalam soal diketahui tipe-tipe pesawat yang digunakan dalam setiap penerbangan, maka kolom carrier ini wajib diisi dengan kode maskapai yang digunakan dalam setiap penerbangan. Oke, kita lanjut. Yang sejajar dengan destination itu kemarin apa? Nah, yang sejajar dengan destination yaitu nilai NUC. NUC-nya berapa? 922,00. Kemudian di atasnya NUC terdapat M. Huruf M. Huruf M ini menandakan apa? Menandakan on mileage. Artinya on mileage. Di mana jaraknya sudah tidak lebih besar lagi daripada MPM karena sudah dikurangi 700. Maka ditulis lagi keterangannya di atas. Terdapat EMA. E garis miring yang melewati kota Bombay atau Delhi. Gitu. Oke, selanjutnya seperti biasa IROE-nya atau nilai tukar mata uangnya berapa? 1,00. Kemudian NUC-nya 922. Kemudian kita kalikan 1 dikali 922, maka hasilnya 922. Maka ini pembulatannya karena di sini tidak ada angka di belakang koma, maka tetap saja hasilnya jadi USD 922. Oke, sampai sini. Semoga teman-teman bisa paham terkait perhitungan EMA. Nah, saya ada contoh soal lain yaitu masih tetap sama perhitungan EMA.
di sini. Coba kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini contoh soal EMA. Terdapat rute Taipei, Singapura, kemudian ke Bombay, kemudian ke Delhi, lanjut Roma, dan berakhir di London. Dengan total TPM 2008 ditambah 2437 ditambah 708 ditambah 3679 ditambah 878. Coba kita hitung total TPM-nya. 2008 tambah 2437 ditambah 708 ditambah 3679 ditambah 878. Maka hasilnya 9710. 9710. Oke. Dengan FCP perjalanan dari Taipei sampai London, harga satu kali jalan yaitu NUC 16,70 dan global indikatornya EH dengan maksimal jarak yang diizinkan untuk ditempuh yaitu 9327 dan diketahui ada EMA-nya karena melalui kota Bombay atau Delhi bisa dikurangi 700. IROE-nya atau nilai tukar mata uangnya 33,126 Taiwan dolar dan RU atau nilai pembulatannya 1. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Di sini coba kita cek NUC-nya. NUC-nya berapa? NUC-nya yaitu 16,70. Dilihat NUC-nya tahu dari mana? Dilihat dari sini. NUC 16,70. Maka dimasukkan ke sini. Kemudian kita lihat MPM-nya. MPM itu apa? Jarak maksimal yang bisa ditempuh pada satu perjalanan. MPM-nya dilihat dari mana? Di sini. 9327. Maka kita masukkan 9327. Selanjutnya total TPM. Total TPM-nya berapa? Tadi sudah kita hitung bareng-bareng yaitu 9710. Nah, sekarang kita lihat apakah total TPM ini lebih besar daripada MPM? Ya, betul. Total TPM-nya lebih besar daripada MPM. Nah, maka agar total TPM-nya tidak lebih besar daripada MPM, maka kita bisa menguranginya sebanyak 700. Kenapa 700? Karena melewati Bombay dan Delhi. Maka kita pakai total TPM yang baru yaitu 9710 dikurangi 700. Maka hasilnya 9010. Nah, setelah ini sudah tidak lebih besar lagi daripada MPM, maka jaraknya aman atau on mileage. Begitu. Selanjutnya kita lihat IMS-nya ya, tadi nggak ada, nihil. Kemudian HIP juga nggak ada. Kemudian langsung kita ke applicable fare atau jadi harga yang dipakai adalah tetap ya dari NUC yang sini. Jadi NUC 16,70. Selanjutnya kita cari nilai tukar mata uangnya. Tadi IROE-nya berapa? IROE 33,126 dikali dengan NUC-nya 16,70. Oke, kita cari harganya berapa? 33,126 dikali 16,70. Maka hasilnya 53554,80. 53554,80.
Nah, ini nih hasilnya tuh kan banyak angka di belakang koma. Dan di sini sudah diketahui RU-nya 1 atau nilai pembulatannya 1. Maka kita bisa membulatkan angka yang ada di belakang koma menjadi satu angka di atasnya ke sini. Karena angka yang di belakang koma ini lebih besar daripada 0. Maka kita bulatkan menjadi 5, 3, 5, 5, 5. Karena dari sini kita bulatkan, tambahkan 1 yang asalnya 4 menjadi 5. Jadi hasilnya adalah, Jadi hasilnya 53.555 Taiwan dollar. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami materi dari EMA atau Extract Mileage Allowance, di mana EMA ini merupakan total jarak total TPM yang lebih besar daripada MPM, namun bisa dikurangi karena melewati kota-kota tertentu. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa lebih paham lagi, bisa lebih berlatih lagi belajar agar bisa lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal tarif perhitungan penerbangan internasional. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.